Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Rityo Prakoso. Saya adalah mahasiswa Universitas Primagraha, jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Saat ini sedang menempuh semester 6. Dan saya memiliki minat besar dalam pengembangan SDM dan berharap dapat berkontribusi di bidang manajemen dan pengelolaan tenaga kerja di masa depan. Oke. Kepada yang terhormat Bapak Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS tentang manajemen kinerja. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin dari kelompok 1 hingga kelompok 6. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Itu kelompok 1. Arti, penting, manfaat, permasalahan, dan tantangan manajemen kinerja. Pengertiannya, manajemen kinerja adalah proses sistematis untuk meningkatkan efektivitas organisasi dengan meningkatkan kinerja individu dan tim melalui penetapan tujuan, pemantauan hasil, dan pengembangan kompetisi. Isi materinya yaitu arti penting manajemen kinerja menjadi alat untuk menjelaskan kinerja individu dengan tujuan strategis organisasi. Dan ada pula manfaatnya, yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, dan juga membangun sistem penghargaan yang adil, dan juga memberikan dasar pengembangan keputusan terkait SDM. Oke, materi seterusnya yaitu di bidang permasalahan. Permasalahan ini kurangnya indikator kinerja yang terukur. Ada pula tidak adanya pelatihan evaluasi bagi atasan, dan juga penilaian cenderung subjektif. Materi seterusnya yaitu tantangan sektor aparatur. Kurangnya inovasi dalam birokrasi, minimnya teknologi untuk pemantauan kinerja. Adapun budaya kerja yang belum produktif. Baiklah, materi seterusnya yaitu isu strategis, integrasi teknologi kinerja, akuntabilitas publik dan transparansi, kebutuhan SDM yang adaptif. Oke. Kelompok 2 yaitu kepemimpinan kinerja dan sistem manajemen kinerja. Pengertian kepemimpinan kinerja yaitu kepemimpinan kinerja adalah kemampuan seseorang pemimpin dalam mengarahkan, memotivasi, dan mengevaluasi tim agar mampu mencapai target kerja dengan hasil terbaik. Pengertian manajemen kinerja yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi aktivitas kerja yang terfokus pada hasil. Oke, materinya yaitu kepemimpinan kinerja. Memotivasi dan memberikan arahan kepada bawahan, dan juga menggunakan tasking dan feedback untuk perbaikan. Adapun materinya pendekatan sistem dalam manajemen kinerja. Menekankan hubungan antara bagian organisasi dan juga mengintegrasikan kinerja individu dengan tujuan besar organisasi. Konsep kinerja dan manajemen kinerja dalam operasi itu fokus pada efisiensi, efektivitas, dan inovasi. Adapun dimensi kinerja organisasi, kuantitas, kualitas, ketepatan waktu kerja sama dengan inisiatif. Materi seterusnya strategi dan faktor keberhasilan. Kepemimpinan yang inklusif, sistem evaluasi yang objektif, dan budaya kerja yang kolaboratif. Oke, seterusnya itu di kelompok 3 itu pendekatan sistem dan strategi peningkatan kinerja. Pengertiannya, pendekatan sistem adalah cara pandang dalam manajemen yang melihat organisasi sebagai satu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait. Isi materinya, pendekatan sistem itu melalui
proses input, terus proses, terus output, dan seterusnya yaitu feedback. Itu membantu koordinasi lintas divisi. Materi seterusnya itu strategi manajemen meningkatkan kinerja. Target SMART, pelatihan dan reward system, komunikasi terbuka dan monitoring berkala. Adapun materinya yaitu arti penting sistem manajemen kinerja, yaitu menciptakan keselarahan antara unit kinerja dan juga menjamin keseimbangan penilaian. Dan adapun materinya proses manajemen kinerja. Proses ini mencakup ke perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindakan lanjut. Oke, materi seterusnya yaitu di kelompok 4. Perencanaan strategis dalam manajemen kinerja. Pengertiannya yaitu proses intematis untuk menentukan tujuan angka panjang organisasi dan cara terbaik untuk mencapainya dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal. Baiklah, isi materinya itu model strategik. Model strategic planning yaitu menentukan arah dan prioritas organisasi. Adapun the genre of model, pendekatan menyeluruh dalam manajemen strategis. Dan ada pula manfaat dan keterbatasan, membantu fokus organisasi, kurang fleksibel terhadap perubahan cepat. Dan adapun poetic model evaluasi dan peninjauan strategi. Dan adapun teknik penyusunan strategi yaitu SWOT, PESTEL, Balanced Scorecard. Dan materinya seterusnya itu analisis lingkungan internal eksternal. Internal yaitu budaya organisasi, SDM, dan struktur. Dan eksternal yaitu pasar, hukum, dan teknologi. Oke, lanjut ke kelompok 5. Pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengertiannya yaitu pengukuran kinerja proses sistematis untuk mengukur hasil kerja karyawan berdasarkan indikator tertentu yang telah ditetapkan. Isi materinya yaitu ada teknik pengukuran kinerja, yaitu KPI, BSC, dan self assessment, dan juga tindakan lanjut pengukuran. Tindakan lanjut pengukuran ini yaitu feedback dan coaching. Ada pula penyesuaian target kerja. Dan materinya seterusnya yaitu pendekatan dan metode evaluasi, kuantitas data dan kualitas observasi. Dan adapun rencana perbaikan, individual development plan, atau juga bisa disebut dengan IDP. Dan materi seterusnya itu ada teknik memaksimalkan kinerja. Teknik ini biasanya ada motivasi, pelatihan, lingkungan kerja yang sehat. Dan adapun materinya yaitu performance. Itu performance ini biasanya disebabkan oleh ukuran keberhasilan dan individu tim dalam mencapai target. Dan kelompok terakhir yaitu kompetisi dalam manajemen kinerja. Pengertiannya yaitu gabungan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlakukan untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif. Isi materinya yaitu ada analisis kebutuhan kompetisi. Analisis ini yaitu gap analisis antara kemampuan saat ini dan ideal. Dan adapun materinya pengembangan kompetisi, training, mentoring, rotasi, dan pekerjaan. Adapun dengan soft skill dan hard skill. Soft skill ini biasanya dengan komunikasi atau empati, kepemimpinan. Jadi soft skill ini banyak manfaatnya. Dan hard skill juga kemampuan teknisi analisis data, yaitu biasanya hard skill ini yang udah berkemampuan dan sudah mempunyai skill lebih dari skill di bawah rata-rata. Dan identifikasi komponen aparatur. Identifikasi komponen aparatur ini yaitu asemen berbasis kompetisi dan SKP. Dan juga ada materi yaitu
faktor yang mempengaruhi kompetisi, yaitu pendidikan, pengalaman, motivasi, budaya, dan organisasi. Baiklah, mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan, jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. manfaatnya. Dan hard skill juga kemampuan teknisi analisis data, yaitu biasanya hard skill ini ya mudah berkemampuan dan sudah mempunyai skill lebih dari skill di bawah rata-rata. Dan identifikasi komponen aparatur, identifikasi komponen aparatur ini yaitu asemen berbasis kompetisi dan SKP. Dan juga ada materi yaitu faktor yang mempengaruhi kompetisi, yaitu
pengalaman, motivasi, budaya, dan organisasi. Baiklah, mungkin hal itu yang saya sampaikan, jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.